mukminin, kepada para sahabat dan kepada orang terbaik setelah Abu Bakar wa Umar. Ini kaum Khawarij yang katanya Sayyid Qutb lebih dekat kepada Islam. Sungguh bukan Sayyid sama sekali. Sayyidul Khawarij, bukan Sayyidul Mukminin, bukan Sayyidnya kaum muslimin. Sayyidnya Khawarij, tokohnya Khawarij, yang mengajarkan kepada kita dan kepada kaum muslimin untuk benci kepada Utsman. Dan muncul pula seperti Said Aqil Siraj yang mengatakan bahwa Utsman bin Affan pikun. Na'udzubillah min dzalik. Ucapan yang kurang ajar kepada seorang sahabat. Ucapan yang terlalu berani kepada orang yang dipuji oleh Allah dan Rasulnya. Dipuji secara umum maupun dipuji secara khusus dalam riwayat yang sahih. Maka prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dinyatakan oleh Imam As-Sabuni dalam kitabnya Aqidatus Salaf wa Ashabul Hadis, bahwa Ashabul Hadis, Ahlus Sunnah wal Jamaah mengimani dan menetapkan sahnya, mereka menerima dan mengikrarkan khalifah yang ketiga, Khalifah Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu, yang terpilih dengan ijma', kesepakatan para Ahlus Syura dan juga kesepakatan seluruh kaum muslimin kafah dan keridhaan mereka. Maka kalau ini merupakan prinsip Ahlus Sunnah, yang tidak seperti ini bukan Ahlus Sunnah. Yang berani mencaci, mencela, mencerca Utsman bin Affan, atau menolak kepemimpinan Utsman bin Affan, atau mencerca, menjuluki dengan julukan-julukan yang jelek terhadap khalifah dan terhadap keabsahan khilafah beliau, maka dia bukan Ahlus Sunnah, melainkan Ahlul Bid'ah wa Dhalalah. Qala, berkata Imam As-Sabuni selanjutnya, "Tsumma khilafatu Ali radhiyallahu anhu bi bai'ati sahabati iyyah." Kemudian khilafah Ali bin Abi Thalib. yakni kemudian Ashabul Hadis juga menetapkan khalifah yang keempat dan sahnya khilafah beliau, yaitu Khalifah Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu, dengan baiat para sahabat kepadanya. Arafahu wa ra'ahu kullun minhum radhiyallahu anhum, yang dilihat oleh mereka dan diikrarkan oleh mereka dengan keridhaan bahwa Ali bin Abi Thalib memang orang yang paling berhak untuk menjadi khalifah saat itu. Walam yastajizu 'isyanahu wa khilafahu, maka mereka tidak membolehkan untuk menyelisihi atau menentang khalifah Ali ibn Abi Thalib. Ikhwani fillah, azakumullah. Pada khalifah keempat ini yang kemudian bermasalah, karena sebagian sahabat ada di pihak Muawiyah radhiyallahu taala anhu yang tentunya belum berbaiat kepada Ali bin Abi Thalib. Tentunya sebabnya masih berkaitan dengan terbunuhnya Utsman bin Affan. Terbunuhnya Utsman bin Affan oleh Khawarij, dan kaum Khawarij itu dikatakan oleh Abu Ja'far At-Tahawi dalam Syarah Aqidah Tahawiyah bahwa di kalangan mereka para pemberontak ini atau para demonstran yang membunuh Utsman bin Affan adalah orang-orang banyak dan sifatnya massa. Di antara mereka ada yang tidak dikenal secara pribadi-pribadinya satu persatu. Di antara mereka ada yang munafiqin, di hadapan Ali memuji Ali, di hadapan Utsman memuji Utsman, padahal mereka membenci kedua-duanya. Ini munafiqin. Ada pula orang-orang yang memang mereka ini memiliki penyakit dalam hatinya, kaum demonstran ini. Sehingga ketika setelah terbunuhnya Utsman bin Affan, tidak ada kepemimpinan dan keadaan dalam keadaan kosong. Mana yang lebih penting? Apakah mengurusi kisos siapa yang membunuh Utsman atau memilih khalifah? Tentunya tidak mungkin akan dilaksanakan atau dijalankan kisos kepada mereka kecuali setelah adanya khalifah, setelah adanya imam. Inilah yang menunjukkan rajihnya pendapat Ali bin Abi Thalib di atas pendapat Muawiyah dan tentaranya. Muawiyah radhiyallahu anhu di Syam mendengar berita kematian terbunuhnya Utsman bin Affan terlambat, karena memang dalam keadaan perjalanan jauh ke sana. Belum ada informasi cepat seperti sekarang, belum ada globalisasi. Maka ikhwan fillah azakumullah,
Di sana sehari saja seperti berapa tahun tanpa pimpinan. Karena tidak bisa satu umat tanpa penguasa. Maka tentunya mereka betul-betul membutuhkan kepemimpinan. Itu pun bukan sehari kosongnya, 5 hari. Hari demi hari semua dalam keadaan ketakutan. Bukan ketakutan kepada manusia, ketakutan kepada Allah, ketakutan akan turunnya azab dari Allah. Manusia terbaik dibunuh dengan zalim, seorang yang saleh dibunuh dengan naudzubillah dengan kekurangan ajaran dalam keadaan tidak melawan sedikit pun, yang diistilahkan dengan yuqtalu sabran. Dibunuh secara sabran adalah dibunuh dalam keadaan tidak melawan, diam, dan beliau terus membaca Al-Qur'an. Sampai ketika darah tertumpah dan menetes diantaranya di mushafnya. Fasayakfikahumullah. Tepat di kalimat Allah akan membalas mereka untukmu. Tepat di kalimat ini. Fasayakfikahumullah. Ikhwani fillah a'azakumullah. Maka ketika mereka ini setelah membunuh, para sahabat takut akan turun azab dari langit. Sebagian sahabat lari ke Mekah. Seperti Talhah bin Ubaidillah, seperti Zubair bin Al-Awwam, Aisyah, semua pergi ke Mekah, meninggalkan Madinah, yang dalam keadaan genting dan tegang. Beberapa hari tanpa pemimpin, dan tidak ada yang bisa melakukan sesuatu. Apakah mau mengurusi kisah? Tidak mungkin. Karena demonstran sangat banyak. Siapa orangnya? Tidak jelas. Mau memilih khalifah, mereka tidak berani. Karena khalifah nanti akan mengurusi pertama kali urusan terbunuhnya khalifah, dan ini berat bagi mereka. Sehingga tegang sampai hari Jumat datang. Hari Jumat dalam keadaan tidak ada penguasa, dalam keadaan tidak ada yang berani naik ke mimbar, tidak ada yang berani. Karena naik ke mimbar biasanya khalifah. Saat itu tidak ada khalifah. Mereka menengok sana kemari. Adapun Khawarij, sebelum hari Jumat datang, mereka sudah datang kepada Ali. Ya Ali, engkau kami bayat sebagai pengganti Utsman yang zalim, yang kufur. Demikian Ali mengusirnya dan memarahinya. Wallahi aku tidak akan ikut campur denganmu. Natabarra minkum, aku berlepas diri dari kalian dan tidak bertanggung jawab atas apa yang kalian perbuatkan atau kalian lakukan terhadap Utsman. Aku tidak mau dibayat oleh kalian. Datang berduyun-duyun kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas juga menolak, dan semua sahabat menolak. Beberapa sahabat yang dipilih oleh kaum demonstran tadi, mereka semua menolak. Dan Ali bin Abi Thalib belum punya wewenang untuk ngurusi mereka, karena masih rakyat biasa dan belum jadi pemimpin. Maka hanya mengatakan berlepas dirinya secara pribadi. Aku berlepas diri dari kalian. Aku tidak bertanggung jawab dengan apa yang kalian perbuat, dan aku tidak bergabung dengan kalian. Sampai tidak ada yang terpilih. Ketika hari Jumat mulai, mereka gelisah. Sudah terlambat waktu Jumat, dalam keadaan belum ada yang naik ke mimbar. Mereka mencari ke sana kemari, dan Ali tertunduk khawatir. Mereka menunjuknya, karena beliau sudah tahu ketika di dalam masa akhir Umar bin Khattab dipilih 6 orang. Dan ketika sudah mundur-mundur, tinggal 2. 2 pilihan. Kalau tidak Ali bin Abi Thalib, ya Utsman bin Affan. Kalau tidak Utsman, ya Ali. Maka sekarang Utsman telah terbunuh. Ada alternatif lainkah selain ini? Sehingga dari musyawarah yang kemarin sudah cukup membuktikan bahwa yang berhak menjadi khalifah adalah Ali bin Abi Thalib. Sehingga Talhah bin Ubaidillah berbaiat kepada Ali, engkau harus jadi khalifah. Aku baiat engkau. Kemudian pergi dia. Pergi ke mana? Ke Makkah. Kaum Khawarij marah dengan mengatakan tidak sah baiatnya orang yang buntung, katanya. Astagfirullahaladzim. Kurang ajarnya kaum Khawarij mencela sahabat. Memang Talhah cacat tangannya. Tapi kenapa cacatnya? Kenapa cacatnya beliau? Karena beliau menjadi tameng hidup di perang Uhud untuk Rasulullah SAW. Menahan Rasulullah SAW dari pedang-pedang musuh sehingga tangannya terputus. Tapi kaum Khawarij mencelanya dengan mengatakan tidak sah baiatnya orang yang tidak punya tangan, katanya. Baiat itu harus dengan kaf. La haula wala quwwata illa billah. Maka dibalas oleh kaum mukminin, oleh para sahabat, demi Allah,
Baiatnya seorang yang melepaskan tangannya untuk membela Rasulullah lebih sah daripada baiatnya kalian yang masih berdarah dengan darah Utsman. Ikhwan fillah, a'azakumullah, ini kasus yang sangat besar dan sulit diselesaikan. Karena berkaitan dengan masa, walaupun masih mengatakan kalian darah Utsman dan sebagainya, tapi untuk satu persatu tidak ada bukti. Yang menumpahkan darah siapa? Karena banyak sekali demonstran saat itu sampai mengepung rumah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Ikhwan fillah, a'azakumullah, maka dibayatlah Ali bin Abi Thalib 5 hari setelah terbunuhnya Utsman bin Affan. Tentunya 5 hari ini orang yang berjalan ke Syam belum nyampe. Orang yang berjalan ke Syam dan membawa berita belum sampai. Sampai di sana sudah sekian minggu, sudah sekian pekan menyampaikan berita terbunuh. Mereka baru marah. Ini sudah selesai, sudah dalam keadaan membaiat Ali, sudah kebingungan cari penguasa. Di sana baru marah terhadap para pembunuh Utsman, datang dengan pasukan yang besar ke Madinah, menuntut darah Utsman dan membawa dalil dengan ayat Al-Quran. Dan kemarahan mereka sangat wajar dan dalil mereka sahih, dalil mereka tepat. Ayat itu menyatakan man qutila madluman faqad ja'ala Allahu liwaliyhi sultana fala yusrif fil qatl. Barang siapa yang terbunuh secara zalim, maka Allah berikan hak bagi keluarganya untuk menuntut qisas. Maka datang dengan pasukannya karena Utsman ibn Affan masih ada hubungan famili dengan Muawiyah. Maka kata Muawiyah, kami adalah keluarganya. Yang kata Allah, faqad ja'ala liwalihi sultanan, Allah telah menjadikan bagi walinya, bagi keluarganya hak untuk menuntut balas, menuntut qisas. Aku menuntut darah Utsman, cari siapa pembunuhnya. Kata Ali bin Abi Thalib, sekarang situasinya sudah lain. Sekarang sudah dibayat aku sebagai khalifah. Bayat dulu, baru selesai. Kita urus dan kita selesaikan. Sedangkan yang membuat tambah runyam adalah bahwa pasukan tadi yang kita katakan tidak jelas, pasukan demonstran yang tidak jelas orangnya, sebagian besar mereka berbaris dan di belakang Ali bin Abi Thalib. Ketakutan kepada Muawiyah dan bala tentaranya karena akan dibalas dan akan diperangi karena membunuh Utsman, sembunyi dengan berpura-pura pengikut Ali sambil memanas-manasi. Perangi saja, lawan saja mereka itu, bunuh saja mereka itu orang yang buat, orang yang tidak mau taat pada penguasa. Ini yang membuat tambah panas. Sampai terjadinya pembunuhan terhadap Ali pun bukan oleh pihak Muawiyah. Jangan salah. Bukan oleh Muawiyah, bukan pula oleh tentaranya. Ali bin Abi Thalib dibunuh oleh orang Khawarij. Satu tokoh dari kaum Khawarij. Ikhwani fillah, a'azakumullah. Ini yang terjadi, masa fitnah dan kesalahpahaman antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Dan dikatakan oleh para ulama, oleh Ibnu Taimiyah dan juga di dalam syarah Aqidah Tahawiyah oleh Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi menyatakan wal haqqu ma'a Aliyin radhiyallahu anhu. Yang hak ada pada Ali, yang benar adalah pada Ali bin Abi Thalib. Yang ijtihadnya salah dan pendapatnya keliru adalah pendapatnya Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Yang benar adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Tetapi tidak bisa kita katakan bahwa Muawiyah kafir dan pengikutnya kafir, tidak bisa. Dan jangan kamu tertipu dengan ucapan Khawarij. Kalau dua orang berperang, yang mesti salah satunya kafir atau dua-duanya kafir. Karena orang mukmin sama mukmin nggak mungkin berperang, kata mereka. Jadi yang memerangi orang mukmin mesti kafir. Kemudian bawa dalil. Dalilnya tentang man qatala mu'minan fajazauhu jahannam, muta'ammidan fajazauhu jahannam khalidan fiha. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin, maka balasannya jahannam dan kekal di dalamnya. Kata Khawarij, berarti kafir. Dibantah oleh para sahabat dan oleh kaum mukminin setelahnya dari kalangan tabi'in bahwasanya Allah telah menyatakan dalam Al-Qur'an, wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma. Kalau ada dua golongan orang-orang beriman berperang, maka damaikan antara kedua. Ini dalil yang qat'i, qat'i tsubut wa qat'i dilalah. Sabitnya jelas karena ayat Al-Qur'an yang tidak diragukan. Sedangkan dilalahnya sangat jelas pula. Kalau dua kelompok mukminin berperang, berarti ada
dan mungkin terjadi dua kelompok mukminin berperang. Mungkin terjadi. Dan kalau kesalahan salah paham itu sudah mulai jelas, ternyata yang ini yang baghi, kata Allah, fa in baghat ihdahuma, kalau tidak mau didamaikan. Dan yang satu bagha itu menyalahi pemimpinnya atau menyelisihi penguasanya, maka perangilah yang bagha, yang baghat ini, bukan sampai mati semua, bukan pula sampai habis atau bukan sampai binasa, tetapi hatta tafi'a ila amrillah. Diperangi sekedar sampai kembali saja kepada perintah Allah. Setelah kembali pada perintah Allah, cukup. Tidak dirampas hartanya sebagai rampasan perang, dan tidak dijadikan istri dan anak perempuannya sebagai tawanan perang. Tidak bisa demikian. Inilah qanifidina azakumullah. Kalau mereka menuduh bahwa orang-orang itu kafir, berarti nanti halal darahnya, hartanya jadi rampasan perang, dan istri dan anaknya dari tawanan, kan begitu. Dan ini tidak ada satu orang pun dari kalangan sahabat atau tabi'in, tidak ada seorang pun dari kalangan ulama yang mengatakan begitu. Karena perang bughat beda dengan perang melawan orang kafir. Perang melawan orang yang bughat adalah hatta tafi'a ila amrillah, sampai kembali kepada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ikhwan fillah azakumullah, itu pun, perang tersebut pun masih ada sahabat-sahabat yang tidak ikut. Tidak ikut di pihak Ali, tidak pula ikut di pihak Muawiyah radhiyallahu anhuma. Semoga Allah meridhai keduanya. Karena mereka mendengarkan hadis-hadis dari Rasulullah SAW, atau sebagian mendengarkan hadis, sebagian tidak. Sehingga yang mendengarkan hadis dari Nabi tentang nasihat di masa fitnah, maka mereka melakukan wasiat tersebut. Seperti Muhammad ibn al-Hanif, Muhammad ibn Maslamah radhiyallahu anhu. Muhammad ibn Maslamah ini sudah bernama Muhammad sebelum datangnya Rasulullah SAW. Karena mereka sudah mendengar berita-berita tentang nama itu dari Yahudi, maka mereka menamakan anaknya Muhammad radhiyallahu anhu. Muhammad bin Maslamah diucapkan oleh Rasulullah SAW dengan wasiat, kalau engkau menyaksikan kaum muslimin berperang sesama kaum muslimin, maka patahkan pedangmu dan larilah ke gunung. Peganglah kamu pedang dari kayu. Yani untuk tidak ikut-ikutan. Dan ada pula yang mendengarkan wasiat lain, kalau kamu melihat fitnah peperangan sama kaum muslimin, maka yang duduk lebih afdal dari yang berdiri, yang berbaring lebih afdal dari yang duduk. Jadi yang berlari, yang berjalan dengan yang diam lebih afdal yang berdiri. Yang duduk dengan yang berdiri lebih afdal yang duduk. Artinya tidak ikut-ikutan. Maka orang-orang yang mendengar hadis ini, mereka bahkan dikatakan oleh Ibn Abdul Aziz, aktsaruhum, kebanyakan mereka malah tidak ikut berperang. Mereka mengundurkan diri, ada yang ke gunung, ada yang ke Badiah, ada yang ke Mekah. Dan juga ayat Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk mengucapkan Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang lebih dulu beriman daripada kami. Ini sikap orang yang datang setelah mereka, setelah Muhajirin dan setelah Ansar. Jangan mencari kesalahan-kesalahan mereka, tapi mendoakan ampunan untuk mereka. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Dan jangan jadikan di hati kami ghillan, kebencian, kedengkian kepada orang-orang yang beriman. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah, Engkau adalah pengasih dan penyayang. Wal fitnah allati kanat fi ayyamihi qad sanallahu anha aydina, kata Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi, bahwa fitnah tersebut alhamdulillah Allah takdirkan tangan-tangan kita selamat, tidak ikut-ikutan. Apakah di pihak Ali ataupun di pihak Muawiyah, kita tidak ikut-ikutan. Tangan kita tidak ikut memegang pedang, tidak ikut menikam, tidak ikut berperang. Mulut kita tidak ikut menyampaikan, memanas-manasi satu bagian atau satu kabilah kepada kabilah lain, tidak. Berarti kita selamat tangan kita. Maka kata beliau,
fanas'alullah an yasuna anha alnatina bimannihi wa karamih. Maka semoga Allah menyelamatkan mulut kita dari fitnah tersebut. Jadi tangan kita sudah selamat, alhamdulillah. Kita nggak ikut bertempur, nggak ikut pegang pedang, alhamdulillah. Tetapi kalau sudah diselamatkan tangan kita, mulut kita hati-hati. Kenapa kita harus ikut-ikutan? Wah, berarti Muawiyah itu. Atau sebaliknya, membenarkan Muawiyah, menyalahkan Ali. Ali itu melindungi orang-orang yang membunuh Utsman. Siapa yang melindungi? Nah itu ada di belakang pasukan Ali. Ya dari mana Ali tahu satu persatunya? Karena yang membunuh itu adalah demonstran yang banyak jumlahnya. Jadi jangan kamu menjelekan Ali, jangan menjelekan Muawiyah, jangan kamu mulutnya ikut menjelek-jelekan para sahabat, jangan ikut dalam fitnah tersebut. Sebagaimana Allah selamatkan tangan kita, nggak ikut bertempur saat itu, alhamdulillah, maka selamatkan pula lisan kita. Jangan ikut-ikutan mencaci maki para sahabat. Katakanlah, mereka adalah ta'ifatani minal mu'minina qatatalu. Dan itu pun sudah kita katakan masih mereka memahami keutamaannya masing-masing. Bahkan Muawiyah kalau bertanya masalah fikih tetap ini di masa-masa genting, tetap menulis surat dan mengantarkannya kepada Ali bertanya masalah fikih. Dalam keadaan masih terpisah berhadapan dua pasukan tersebut. Ikhwan fillah a'azakumullah. Demikianlah kasus yang terjadi di masa khilafah Ali bin Abi Thalib. Tetapi tetap Ahlussunnah menyatakan sahnya khilafah Ali bin Abi Thalib dengan dalil dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena Rasulullah SAW memuji tentang khulafah Rasyidin yang 3, yang 4 dengan mengatakan khilafah setelahku 30 tahun. Setelah dihitung 30 tahun berakhir dengan Al-Hasan bin Ali, yang Al-Hasan sempat memimpin 6 bulan. Maka berarti Ali bin Abi Thalib termasuk khalifah dari khulafah Rasyidin. Kemudian berkata, kembali kepada kitab kita, berkata Abu Uthman As-Sabuni selanjutnya, fakana haula'il arba'ah al-khulafa ar-rasyidun. Maka mereka lah khalifah-khalifah yang 4 yang merupakan khalifah-khalifah yang lurus, khalifah-khalifah yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Alladzina nassarallahu bihimud-din, yang Allah membela agama ini dengan sebab mereka. Allah yang membela agama ini tapi dengan sebab kepemimpinan mereka. Wa qahara wa qasara bimakanihimul mulhidin wa qawwa bimakanihimul islamu. Dan Allah runtuhkan, Allah hancurkan dengan adanya pimpinan-pimpinan mereka. Allah hancurkan kaum mulhidin, orang-orang kafir. Wa qawwa bimakanihim al-islam. Dan Allah menguatkan Islam ini dengan sebab mereka. Qawwa bihim atau bimakanihim, Allah kuatkan dengan adanya kedudukan mereka sebagai penguasa. Allah kuatkan Islam ini. Wa rafa'a fi ayyamihim lil haqqil a'lam, dan Allah angkat tinggi-tinggi di hari-hari mereka bendera-bendera kebenaran. Di zaman Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu anhum, Allah angkat bendera kebenaran itu tinggi-tinggi, selalu dalam keadaan di atas, dan kebatilan selalu dalam keadaan rendah, dalam keadaan dibantah, dalam keadaan ditegur, dalam keadaan dikucilkan, dalam keadaan rendah. Tetapi bendera kebenaran selalu berkibar tinggi-tinggi. Wa nawwara bidiyaihim wa nurihim wa bahaihim ad-dhalama, dan Allah menerangkan dengan cahaya mereka, dengan nur mereka, atau dengan kewibawaan mereka dalam memimpin. Allah terangkan yang tadinya gelap. Wa haqqaqa bi khilafatihim wa'dahu as-sabiq, dan Allah wujudkan janjinya dengan
adanya khalifah-khalifah tersebut. Allah wujudkan janjinya yang Allah pernah janjikan dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ard kama istakhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushrikuna bi syai'a. Disebutkan dalam ayat ini janji dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berjanji, Allah menjanjikan untuk orang-orang yang beriman dan beramal saleh, sungguh pasti mereka akan Allah jadikan penguasa di muka bumi. Sebagaimana telah berkuasa orang-orang sebelum mereka. Wala yumakkinanna lahum dinahum, dan Allah pasti akan mantapkan agama mereka untuk mereka yang mereka ridhoi. Wala yubaddilanna lahum min ba'di khawfihim amna, dan Allah pasti akan ganti mereka yang tadinya ketakutan jadi aman. Allah gantikan untuk mereka ketakutan mereka menjadi keamanan. Ini janji-janji Allah. Pertama, dijanjikan untuk berkuasa di muka bumi. Kedua, dijanjikan untuk dimantapkan agamanya di muka bumi. Ketiga, dijanjikan aman. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, aman dan makmur. Dan dijanjikan pula setelah itu bahwa mereka pasti akan beribadah kepada Allah, bertauhid dan tidak berbuat syirik. Ini khonifidina azakumullah, janji-janji Allah yang di masa-masa khalifah-khalifah tadi Allah wujudkan. Di zaman Abu Bakar, di yang 2 tahun masanya, tetapi betul-betul sangat besar perannya untuk menahan riddah, kemurtadan, dan untuk membuka kota Romawi dan Persia. Dan juga setelah itu Umar bin Khattab yang 10 tahun, Utsman bin Affan yang 12 tahun. Bahkan di zaman Utsman tentaranya sudah mengarungi lautan, sudah memiliki angkatan laut pertama dalam Islam. Itu di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ketika Utsman bin Affan mendapatkan laporan dari gubernur Syam yang waktu itu Muawiyah bin Abi Sufyan, melaporkan bahwa kami mendengarkan kokok ayam dan lolongan anjing mereka dari tempat kami, tapi antara kami dengan mereka ada lautan. Apakah boleh kami mengarungi lautan? Itu pernah diminta kepada Umar, tapi Umar masih belum mengizinkan. Kata Umar, siflan al-bahra, coba gambarkan laut seperti apa. Digambarkan laut oleh beliau, bahwa laut adalah khalqun azim, makhluk yang sangat besar, yang kalau kita berada di atasnya, kita adalah makhluk yang sangat kecil di tengah-tengah lautan yang sangat luas. In mala ghurik wa in naja ghurik. Kalau mala ghurik, kalau miring tenggelam. Kalau naja ghurik, barakah. Kalau selamat, barakah. Umar bin Khattab mendengar berita tersebut mengatakan, la tahmil ahadan minal muslimin al-bahr. Atau kama qala radhiyallahu anhu. Jangan bawa seorang pun dari kaum muslimin ke laut. Ingat, sayangnya seorang penguasa, sayangnya kepada rakyatnya sampai mengatakan jangan bawa seorang muslim pun ke laut, karena menggambarkan betapa sulitnya atau betapa susahnya berada di atas lautan. Malah ghurik. Sampai di zaman Utsman, kembali Muawiyah menulis surat bahwa mereka itu terdengar atau dekat, terdengar lolongan mereka, lolongan anjing-anjing mereka dan kukuruyuk ayam mereka, begitu. Kokok ayam mereka. Maka ketika diizinkan, membentuklah beliau angkat laut pertama dalam sejarah Islam, dan kemudian mengarungi lautan dan membuka kota Siprus. Ini semakin luas, semakin luas. Persis apa yang Allah janjikan. La yastakhlifannahum fil ardi. Pasti Allah akan jadikan mereka penguasa di muka bumi. Dan saat itu 2/3 dunia sudah dikuasai oleh kaum muslimin. Maka juga dengan bertambah banyaknya kaum muslimin dan bertambah kuatnya daulah Islam, tentunya agama Islam semakin jaya dan bendera Islam semakin tinggi. Dan Allah akan gantikan rasa takut mereka dengan keamanan. Naam,
sangat aman di masa-masa tersebut. Sebagaimana berita yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, nanti akan terjadi masa-masa kekuasaan kaum muslimin yang aman, yang niscaya nanti kambing-kambing tidak takut dari serigala. Orang yang berjalan dari Sana'a sampai ke Hadramut dalam keadaan tidak takut pada apapun. Aman, betul-betul aman. Dikatakan akan terjadi nanti, kata Nabi. Ini juga janji-janji yang Allah wujudkan di dalam masa khilafah tersebut. Semakin mereka di masa-masa generasi berikutnya semakin berkurang dari agamanya, maka semakin berkurang pula kemantapannya di muka bumi, semakin berkurang pula keamanannya, dan semakin berkurang terus begitu. Sampai ketika mereka menjauh, tambah jauh dari Islam, hancurlah khilafah Islamiyah. Karena jauhnya kaum muslimin dari agamanya, dari tauhid, dari iman, dan dari amal saleh. Karena Allah janjikan untuk kaum mukminin, la yastakhlifannahum fil ard. Ini domirnya kemana? Kata gantinya, Allah akan janjikan pada mereka. Siapa yang dimaksud mereka? Disebutkan di sini dalam ayat ini, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat. Untuk orang beriman dan beramal saleh. Ketika masa-masa Bani Abbasiyah sudah semakin berani berbuat kemaksiatan, bahkan berani berbuat kebid'ahan, berani menyebarkan buku-buku filsafat dari Yunani diterjemahkan dalam bahasa Arab, bahkan diberi hadiah-hadiah. Barang siapa yang menerjemahkan buku-buku Yunani akan diberi emas seberat bukunya. Maka semakin banyak buku-buku filsafat dan semakin rusak agama kaum muslimin. Ya tentunya janji Allah pun semakin jauh, semakin jauh. Khilafahnya semakin runtuh menjadi Duwailiyat. Duwailiyat itu kok kecil, negara-negara kecil. Sampai kemudian hancurlah mereka dan berperang bersama mereka. Ikhwani fillah, a'azakumullah. Juga di antara apa yang Allah janjikan adalah asyidda'u 'alal kuffari rahama' bainahum. Mereka adalah orang-orang yang tegas keras pada orang kafir dan kasih sayang sesama mereka. Ini pun terwujud di masa-masa khulafa ar-rasyidin. Wallahu ta'ala a'lam. Wa naslu tawfiq wal afiyah. Wa naslu ta'ala al-maghfirah wal rahmah. Wa naslu ta'ala al-maghfirah liman sabaquna bil iman. Dan mintakan ampun kepada orang-orang yang lebih dulu dari kita dalam keimanan, dari kalangan para sahabat, para tabi'in, para tabi'in dan para pengikut mereka dari ashabul hadis. Amin. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Biarkan persiapan untuk sholat zuhur ya.